Dok. Mangga, Pak. Ya, Ya, silakan masuk. ya, makasih ya. Boleh langsung dulu ya, Pak. Oke, baik, Pak. Sebelumnya, selamat pagi, Pak. Pagi, perkenalkan saya Dr. Gigi Jose, dokter gigi muda yang bertugas saat ini. Apakah benar Bapak dengan Bapak Alex dan berumur 45 tahun? Ya, betul. Pekerjaan Bapak apa? Saya kebetulan buku bangunan. Oh, buruh bangunan begitu, Pak. Apakah saat ini tinggal bersama keluarga, istri dan anak begitu? Ya, Oke. Sebelumnya, apa keluhan Bapak sehingga Bapak datang ke dokter gigi klinik saya saat ini? oh keluhan saya, jadi kalau tiap kali saya ngunyah, sini saya sakit. Terus kok kalau misalnya ingin pakai lidah, ngerasa ganjel atau ada yang nusuk gitu loh, Dok. Oh, oke. Untuk keluhan ini kira-kira sudah berapa lama ya, Pak? Dari 2 hari sih, Dok. Udah 2 hari. Apakah sudah ada obat yang diminum? Pas itu saya tanya teman saya bilang udah minum Panadol aja, jadi saya beli di apotek. Tapi Oh. nggak ngaruh. Oke, berarti paracetamol ya, Pak, sudah diminum ya. Iya. Tapi sakitnya masih nggak hilang ya, Pak ya? Iya, Dok. Oke. Sebelumnya sudah pernah ke dokter gigi? Belum. Oh, belum juga. Oke, baik, Pak. Kalau boleh tahu, adakah riwayat seperti penyakit sistemis, seperti diabetes, atau hipertensi, tekanan tinggi, tekanan darah tinggi? Wah, kurang tahu ya, Dok. Tapi kayaknya tekanan darah tinggi mungkin ada sih. Saya sering pusing habis makan asin. Oh, Bapak sering saat makan yang asin-asin begitu ya? Iya. Untuk keluarga sendiri, apakah ada juga riwayat yang menunjukkan bahwa memiliki tekanan darah tinggi yang sama? Ibu saya sih. Oh, berarti ada juga riwayat keluarga di sini. Oke, baik. Kalau begitu, seperti yang Bapak katakan, Bapak punya tekanan darah tinggi ya. Bahwa tadi juga sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan bahwa tekanan darah Bapak itu 150/100 ya, Pak ya. Jadi itu benar kalau Bapak mempunyai riwayat tekanan darah tinggi. Kemudian tadi setelah pemeriksaan demam tidak ada, sehingga Bapak juga bisa datang ke sini. Dan kemudian suhu normal 37 derajat. Saya akan konfirmasi kembali. Berarti untuk keluhannya sejak 2 hari yang lalu sakit pada gigi belakang rahang kanan bawah kalau dipakai mengunyah, dan terasa ada yang tajam ketika mengenai lidah. Riwayat penyakit tekanan darah tinggi gitu ya, Pak? Ya, betul. Oke, baik, Pak. Berarti untuk lebih jelasnya saya akan periksa keadaan rongga mulut Bapak, dan sekarang kan saya akan mempersilakan Bapak untuk pindah ke dental chair ya, Pak ya? Ini Iya betul, dental Boleh. chair. Oke, siap. ya. Oke, Pak. Sekarang sebelum saya memeriksa, Bapak boleh membuka maskernya terlebih dahulu. Sebelumnya saya mohon izin, Pak, untuk memasukkan alat nanti ke dalam mulut Bapak. Nanti kalau misalnya Bapak terganggu, Bapak boleh memberikan kode atau mungkin mengangkat tangan kiri Bapak apabila merasa terganggu ya, Pak ya. Siap. Saya izin untuk memasukkannya. Makasih, Pak. Boleh dipakai lagi maskernya kembali. Ya. Oke, sekarang Bapak boleh turun dari dental chair. Oke, baik, Pak. Jadi setelah saya memeriksa keadaan rongga mulut Bapak secara intraoral di bagian dalam, bahwa saya menemukan terdapat lubang yang cukup besar di bagian gigi rahang kanan bagian belakang bawah. Wow. Kemudian itu berlubang besar, dan di daerah tersebut makanya Bapak sering merasakan sakit. Oh, pantesan. Selain itu juga, Pak, ada lubang di 2 gigi atas Bapak, di rahang atas. Kemudian di rahang bawah Bapak juga banyak karang gigi. Oh, Oke. Untuk sekarang sebaiknya kita Bapak melakukan foto ronsen terlebih dahulu supaya saya bisa lihat area akarnya, karena kalau dilihat secara langsung tidak bisa, Pak. Jadi nanti akan saya rujuk, kemudian Bapak boleh foto, dan Bapak boleh datang kembali lagi ke sini untuk menunjukkan foto ronsen. ya, baik. Habis itu, ini ronsennya, Dok. Oh, selamat siang, Pak, dengan Bapak Alex ya? Iya, yang tadi. Yang tadi, oke. Jadi ini foto ronsennya sudah ada. Oke, jadi boleh saya lihat sebentar ya, Pak. Ayo kita lihat bersama aja. Jadi, Pak, di sini terlihat ada gigi berlubang di bagian atas. Oh, Oke. bentuknya kayak gini Ya. Kemudian di bagian rahang bawah kanan tadi, Pak, di gigi yang ini Iya. terlihat bahwa
ada gambaran hitam Pak. Jadi kalau agak berbeda dengan yang sebelahnya kan ini putih semua ya Pak. Iya. Kalau yang hitam ini menunjukkan bahwa infeksi sudah mencapai akar. Waduh, Jadi bahaya. benar Pak. Jadi di sini terlihat juga ada abses Asbes. Pak. Oh iya. Nah, jadi abses itu adalah seperti kantung gitu Pak. Jadi seperti pembengkakan karena reaksi dari pertahanan tubuh untuk infeksi begitu Pak. Oh. Nah, jadi ada abses yang akibat dari infeksi tadi. Kalau begini enaknya perawatannya gimana ya biar nggak sakit? Oke, kalau begitu saya sarankan untuk gigi yang ini lebih baik untuk diekstraksi atau dicabut Pak. Oh, cabut. Sebelum melakukan perawatan ada yang ingin saya sampaikan. Ya. Nanti sebelum saat saya menyampaikan sesuatu, kalau Bapak ingin bertanya langsung ditanyakan saja ya. Oh iya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan perawatan dulu ya. Nanti saya akan melakukan perawatan itu nanti sebelum saya cabut atau saya ekstraksi, nanti gigi tersebut akan saya bius lokal agar Bapak tidak terasa sakit saat melakukan perawatannya. Kemudian setelah itu akan saya cabut. Tapi Pak, dalam proses tindakan itu akan ada risiko dan komplikasi. Nanti mungkin Bapak akan merasakan nyeri yang cukup hebat dan juga bisa mengalami pendarahan. Namun Pak, apabila perawatan dilakukan dengan baik, nanti itu semua akan dapat teratasi dan dapat sembuh dari komplikasi tersebut, terhindar dari komplikasi tersebut, gitu Pak. Jadi untuk itu, apakah Bapak bersedia untuk melakukan perawatan tersebut nanti ya? Iya, saya bersedia. Oke, baik. Saya juga ingin memberitahu karena Bapak bersedia bahwa perawatannya ini pencabutannya tidak bisa dilakukan sekarang. Karena tadi kan Bapak kan sudah mengatakan bahwa Bapak mempunyai riwayat hipertensi tekanan darah tinggi. Oh iya. Jadi saya akan merujuk Bapak terlebih dahulu ke dokter spesialis penyakit dalam untuk menyembuhkan atau menurunkan tekanan darah tinggi Bapak. Kemudian nanti kalau misalnya dokter spesialis dalamnya sudah menyetujui kalau Bapak boleh dirawat dan dilakukan ekstraksi, Bapak boleh langsung datang ke sini. Bapak boleh minta surat rujukannya dari dokter spesialis penyakit dalam tersebut. Oh, oke. Nanti saya kasih lagi dokter ya? Ya betul. Oke. Jadi akan saya buatkan dulu ya Pak surat rujukannya. Ya. Oke, Pak. Ini jangan lupa nanti dikasih ke dokter spesialis penyakit dalam. Oh iya. Ada yang ingin ditanyakan Pak atau ada yang bingung? Kalau obatnya apa ya dok biar nggak sakit terus malam-malam? Oh iya Pak. Untuk obatnya saya juga akan resepkan Pak untuk 3 hari ke depan Bapak harus mengkonsumsi ada 2 ya Pak ya. Iya. Ya. Ada obat analgesik untuk meringankan rasa sakit dan juga ada antibiotik untuk infeksinya. Nanti analgesiknya itu yaitu ibuprofen 400 mg yang ini Pak. Setiap 4 sampai 6 jam sekali sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada antibiotik itu ada amoxan 500 mg dan harus dihabiskan ya Pak ya. Oh iya. Agar tidak terjadi resisten terhadap obatnya. Oh iya. Ya supaya tidak kebal gitu Pak bakterinya. Oke. Jadi begitu Pak, kira-kira semua sudah, resep sudah, saya sudah merujuk juga ada terhadap obatnya. Oh iya. Ya supaya tidak kebal gitu Pak bakterinya. Oke. Jadi begitu Pak, kira-kira semua sudah, resep sudah, saya sudah merujuk juga. Ada yang ingin tanyakan? Sudah sih seperti itu. Kasih banyak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kalau begitu, terima kasih sudah datang. Semoga lekas sembuh. Ya. Kasih ya dok. Ya.